Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mengajari kalian tentang sendi dan otot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bagi penonton ya. 2. Sendi. Pernahkah kamu memperhatikan pemain kasti yang sedang melempar bola? Ketika melempar bola, lengan pemain kasti dapat berputar. Coba kamu tekuk sikumu. Mengapa lengan dapat berputar dan siku dapat ditekuk? Lengan dapat berputar dan siku dapat ditekuk karena adanya sendi di dalam tubuh kita. Apakah sendi itu? Sendi tulang-tulang yang di dalam tubuh kita saling berhubungan sehingga menjadi kesatuan membentuk rangka. Antara satu tulang dengan tulang lainnya dihubungkan oleh sendi. Dalam proses terjadinya gerak, persendian memiliki peran penting. Dengan adanya persendian, sebagian tulang yang bergabung menjadi mudah untuk digerakkan. Sebagian besar persendian dapat digerakkan, namun ada juga persendian yang dapat digerakkan atau disebut sendi mati. Contoh sendi mati adalah sendi yang terdapat pada tengkorak. Sementara itu, berdasarkan gerakan dan ditimbulkannya, sendi yang digerakkan terbagi menjadi sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi kaku. Gerakan yang berbeda-beda itu disebabkan bentuk persendian yang berbeda-beda. Berikut ini penjelasan macam-macam sendi yang dapat digerakkan. A. Sendi mati. Karakteristik sendi ini adalah hubungan antara tulang yang satu dan yang lain sangat dekat dan hanya dipisahkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya, hubungan antara tulang-tulang tengkorak. B. Sendi kaku. Karakteristik sendi ini adalah antar tulang dihubungkan oleh tulang rawan. Contohnya, hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. C. Sendi gerak. Sebagian besar sendi yang terdapat pada tubuh manusia adalah sendi gerak. Terdapat 6 jenis sendi yang termasuk sendi gerak, yaitu sebagai berikut. 1. Sendi engsel adalah persendian yang dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya, persendian antara tulang paha dan tulang betis. Sendi putar adalah persendian yang dapat digerakkan secara berputar. Contohnya, persendian antara tulang leher dan tulang atlas. Sendi pelana adalah persendian yang dapat digerakkan kedua arah. Contohnya persendian antara tulang leher dan tulang atlas. Sendi peluru adalah persendian yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya persendian antara gelang bahu dengan lengan atas atau antara gelang panggul dan tulang paha. Sendi luncur adalah persendian yang dapat bergerak ke depan, belakang, dan kanan kiri. Contohnya persendian antar tulang pergelangan tangan dan kaki serta antar tulang belakang. 6. Sendi telur adalah perpaduan antara dua bidang persendian yang berbentuk lonjong cembung dan lonjong cekung. Sendi geser yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. Sendi gulung adalah sendi punya gerakan dua arah, bisa depan, belakang, atau kanan kiri. Contohnya sendi pada tulang rahang kalian. Sekarang kita masuk ke otot. 3. Coba kamu angkat lengan bawahmu ke atas. Rasakan daging pada bagian lengan atasmu. Apakah daging tersebut terasa lebih menggumpal? Lalu, luruskan kembali lengan bawahmu.
Bagaimana bentuk daging pada lengan bagian atas sekarang? Daging yang terdapat pada lenganmu itu sebenarnya adalah otot. Otot terdiri atas kumpulan sel otot. Seperti yang telah dijelaskan di awal, otot disebut alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Hal tersebut disebabkan kemampuan otot berkontraksi, mengeruk dan berelaksasi, merenggang kembali. Ketika berkontraksi, otot akan memendek dan membuat tulang tertarik. Untuk mengembalikan tulang pada posisi semula, otot mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Perhatikan contoh pada gambar 2.21. Berdasarkan otot dan sifatnya, otot terbagi menjadi 3 macam. Otot yang menggerakkan denganmu, termasuk otot rangka. Selain itu, otot rangka terdapat juga otot polos dan otot jantung. Apa perbedaan ketiga jenis otot tersebut? Perhatikan tabel 2.1 berikut ini. Nih, lihat tabelnya. Perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Bentuk otot rangka bentuknya berbentuk silindris, memanjang dengan banyak inti sel di tepi, terlihat lurik-lurik. Cara kerjanya bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Letak dan contoh: melekat pada rangka, contohnya pada lengan, kaki, dan leher. Fungsi: menggerakkan badan dan alat gerak. Gambar. Nih, lihat gambarnya. Otot rangka. Otot polos ada. Nih, ciri-ciri ini otot polos. Bentuknya berbentuk gelondong dengan satu inti sel, terlihat polos. Cara kerja: bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Letak dan contoh: terdapat pada dinding organ tubuh bagian dalam, contohnya usus dan pembuluh darah. Fungsinya pergerakan organ tubuh bagian dalam, gambarnya ini. Otot jantung. Bentuknya berbentuk silindris, bercabang dengan satu inti sel di tengah, terlihat lurik-lurik. Bekerja terus-menerus secara otomatis dan tidak secara sadar. Terdapat pada organ jantung, letak dan contohnya. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Ini lihat. Nah, ini kita sudah telah menyelesaikan tentang pelajaran ini.